Halo adik-adik semuanya yang ada di mana saja. Hari ini Kak Isi mau cerita. Hari ini kita masih ada di dalam tema tentang kenaikan Yesus Kristus. Dan hari ini Kak Isi mau cerita tentang kenaikan Yesus Kristus. Simak dengan baik ya. Ketika Yesus mati, murid-murid, orang-orang yang mengikuti Yesus itu mereka sangat sedih. Mereka sangat sedih karena Yesus yang mereka sayangi, Yesus yang mereka anggap sebagai guru, sebagai juru selamat mereka itu mati di kayu salib. Namun pada hari yang ketiga, Yesus kemudian bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Murid-murid yang awalnya sedih, murid-murid yang awalnya begitu kecewa, mereka bersembunyi. Tapi ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, wah, hati mereka sangat senang, mereka sangat bersuka cita. Mereka berkumpul kembali dan Yesus mulai bersama-sama dengan mereka selama 40 hari. Hingga satu waktu ketika Yesus harus kembali ke surga, murid-murid, orang-orang yang mengikuti Yesus, ketika tahu bahwa Yesus akan meninggalkan mereka lagi, mereka kemudian menjadi sedih. Mereka kemudian menjadi gelisah. Di dalam kitab Yohanes, di situ catat bagaimana murid-murid mereka menjadi sedih, dan Yesus berkata kepada mereka, jangan kalian bersedih, jangan kalian berduka cita, karena memang Yesus harus pergi kepada Bapa. Yesus harus kembali ke surga. Dan kita lihat bahwa ketika Yesus mau naik ke surga, dia mulai membawa murid-muridnya ke sebuah bukit. Di situ Yesus mulai memberi pesan-pesan kepada mereka. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari kenaikan Yesus ke surga? Ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan bahwa Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, sebab di rumah Bapa banyak tempat. Jadi Yesus pergi ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi Yesus pergi ke surga untuk menyiapkan sebuah tempat rumah bagi setiap orang yang percaya, yang tetap setia, tidak pernah menyangkal nama Yesus. Mereka disediakan tempat di surga. Jadi adik-adik yang percaya kepada Yesus, kita punya rumah, kita punya tempat tinggal yang disediakan oleh Yesus di sana. Kak Yesi juga, Kak Yesi percaya bahwa Kak Yesi punya rumah yang bagus sekali di surga. Kalian tahu tidak? Surga itu merupakan suatu tempat yang sangat indah. Jalannya aja terbuat dari emas. Wow, luar biasa ya. Siapa yang mau memiliki rumah di surga? Kalau adik-adik mau punya rumah yang disediakan oleh Yesus, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Yang kedua, Yesus naik ke surga supaya apa? Firman Tuhan katakan adalah lebih baik penolong. Apa itu penolong? Pada saat itu murid-murid mereka sedang berduka cita, mereka sedih. Siapa lagi yang akan menolong mereka? Ketika mereka membutuhkan Yesus, siapa lagi yang bisa menolong mereka? Yesus berkata, Roh Kudus akan dikirim untuk menjadi penolong bagi mereka. Menolong mereka, menghibur mereka, menginsafkan dunia akan dosa. Pekerjaan penghibur atau Roh Kudus ini diberikan untuk bisa menyertai setiap orang yang percaya, untuk menggantikan Yesus. Ketika Yesus ada di dunia, adik-adik, Yesus terbatas dengan tubuh manusia. Tapi ketika Yesus kembali ke Bapa dan Roh Kudus, Roh penghibur itu diberikan, maka Tuhan Yesus bisa menyertai setiap orang yang percaya. Nah, adik-adik, Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia sudah mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Sungguh suatu keberuntungan, suatu hal yang sangat indah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Itu saja cerita dari Kak Yesi. Tetap setia. Kak Yesi mau berdoa bagi kita. Bapa, terima kasih
Hamba berdoa menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang beracara, berbicara dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit, dan Engkau sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami dan mengirim penghibur bagi kami. Kami akan tetap setia ya Bapa. Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Anak-anak ini ya Bapa, kami bersemangat untuk tetap setia beribadah. Walaupun kami dari rumah, kami tidak main-main, tapi kami fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Inilah hidup kami. Berkatilah ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus sama berdoa. Haleluya.